Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita mengadakan ulangan harian, maka kita lanjutkan kembali pembelajaran pendidikan agama Islam, dan kita akan lanjutkan di bab 3, yaitu senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Namun sebelum kita mulai pelajaran, kita lihat dulu atau perhatikan dulu Al-Quran surat Al-Baqarah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis wafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuru fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan bagimu, dan apabila dikatakan berdirilah, maka kamu berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ini dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun muslim perempuan. Sekarang kita lanjut pada pengertian menuntut ilmu. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ilmu diartikan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem. Kalau menurut metode tertentu dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir batin, dan sebagainya. Kata ilmu itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Alima merupakan kata kerja yang artinya mengetahui. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ilmu secara istilah adalah ma'rifat atau pengetahuan sebagai lawan dari al-jalhal atau ketidaktahuan. Menurut ulama lainnya, ilmu itu lebih jelas dari apa yang diketahui tentang sesuatunya. Sekarang yang kedua, klasifikasi ilmu dilihat dari hukum mempelajarinya. Yang pertama, menuntut ilmu itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Biasanya disebut dengan ilmu agama. Ada 3 unsur utama dari agama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Seorang muslim wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam, sehingga seorang muslim mampu memahami dan melaksanakan amalan yang benar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala maupun yang terkait dengan manusia dan lingkungannya. Yang kedua, ada namanya ilmu fardu kifayah, yaitu ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim lainnya. Ya, di antaranya ilmu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia, yaitu ilmu yang merujuk kepada ilmu-ilmu sains yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, dan penelitian. Sekarang keutamaan dan kemuliaan ilmu.
Yang pertama, menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Manusia oleh Allah diberi tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dengan ilmu yang dimiliki, manusia unggul dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, sehingga manusia mampu menjalankan fungsi kekhalifahannya dengan baik dan benar. Yang kedua, atau bagian B, mengangkat derajat seorang manusia. Ilmu dapat mengangkat pemiliknya menjadi orang yang terhormat dan memiliki kedudukan. Semua itu dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kehidupan seorang yang memiliki ilmu akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Yang ketiga, bahwa ilmu adalah warisan para nabi. Para nabi merupakan orang-orang mulia yang dipilih oleh Allah dengan ilmu yang dimilikinya. Mereka mengajarkan kebenaran kepada manusia. Keempat, ilmu adalah imannya amal. Sesungguhnya ilmu adalah imannya amal, karena setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus berpedoman kepada ilmu. Berikut dalil tentang perintah menuntut ilmu. Selain yang ibu guru sudah sebutkan tadi, juga ada dalam surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafa falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Kemudian etika dalam menuntut ilmu. Yang pertama, kita orang harus meluruskan niat. Yang kedua, bersikap hormat terhadap guru. Awali dan akhiri ketika menuntut ilmu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, kemudian ada kiat-kiat dalam menuntut ilmu. Yang pertama, penuhi etika dalam menuntut ilmu. Yang kedua, hindari perbuatan maksiat. Ketiga, mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Keempat, memiliki semangat kesungguhan dan tidak mudah putus asa. Selanjutnya, hikmah menuntut ilmu. Yang pertama, salah satu ibadah yang mulia adalah menuntut ilmu. Keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu banyak disebutkan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Adapun hikmah bagi orang yang menuntut ilmu adalah yang pertama, menjadi orang yang takut kepada Allah. Firman Allah dalam surat Al-Fatir ayat 28. Dan yang kedua, memudahkan jalannya menuju surga, mendapat ridho malaikat, mendapatkan permintaan ampun dari seluruh makhluk bumi, dan menjadi pewaris para nabi. Dan yang ketiga, pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya telah wafat. Demikian materi kita tentang menuntut ilmu dan mengamalkannya di bab 3 ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.